Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA khususnya yang akan mengikuti KSN Fisika tahun 2021. Kita lanjutkan part terakhir dari dinamika, yaitu part 3. Soal ketiga seperti ini. Ya, saya beri judul konsep usaha dan dinamika pada masalah bidang miring. Ya, jadi kalau kita baca soalnya, sebuah balok bermassa 2,5. Jadi sebuah balok bermassa 2,5 meluncur sejauh 1 meter di sebuah lintasan dengan kemiringan alfa, di mana tangen alfa itu 3/4 terhadap bidang datar, ya, ini bidang datarnya. Jadi di sini ada balok, ya, masanya 2,5, saya nggak tulis satuannya ya, meluncur sejauh 1 meter. Ya, taruhlah di sini. Nah, ini sejauh 1 meter. Koefisien gesekan statis dan kinetis, jadi ada koefisien gesekan statis tentu yang lebih besar, yang kinetis lebih kecil, kalau diketahui dua-duanya ya. 0,5, berarti ini 0,5, ini 0,2. Jika percepatan gravitasi 9,8, maka besar energi yang hilang akibat gaya non-konservatif. Jadi yang ditanya energi yang hilang ya. Energi yang hilang akibat gaya non-konservatif ya. Jadi W itu sebetulnya usaha itu. Maksudnya usaha itu. Usaha non-konservatif. Ya, Anda sudah tahu yang disebut dengan gaya konservatif itu kalau di mekanika biasanya gaya berat. Ya, gaya berat, mg. Ini gaya konservatif. Konservatif. Bukan non-konservatif ya, konservatif. Kemudian yang sering juga itu gaya pegas. Ya, gaya pegas. K kali X. Dan kalau Anda bercerita tentang gravitasi Newton, ada gaya gravitasi. Ya, G M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini adalah gaya konservatif. Nah, gaya non-konservatif itu yang paling terkenal itu gaya gesek. Ya, dia akan muncul dengan sendirinya kalau bidangnya kasar. Ya, jadi gaya gesek. Jadi gaya non-konservatif itu gaya gesek. Atau gaya-gaya yang Anda berikan dari luar. Gaya dorong, pokoknya dari luar. Ya, gitu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini gaya non-konservatif cuma satu pasti. Gaya gesek pasti. Jadi maksudnya usaha oleh gaya gesek itu berapa? Dan Anda sudah tahu usaha oleh gaya gesek itu selalu negatif. Negatif gaya gesek, tentu gaya geseknya gaya gesek kinetik ya. Karena benda ini bergeser terhadap bidang, bergeser kan. Kali lintasannya. Dan Anda sudah tahu gaya gesek dengan lintasan selalu berlawanan arah, sehingga min FK kali S. S-nya udah tahu 1 meter. Ya, S-nya udah tahu. Gitu. Jadi Anda tinggal ditanya bagaimana ngitung gaya gesek kinetik pada bidang miring. Ya, Anda sudah tahu gaya gesek kinetik tentu mu K kan, kali gaya normal. Nah, cuman kalau bidang miring kan gaya normalnya juga miring ke sana kan. Gaya normalnya juga miring. Sementara mg ke sini. Gitu. Nah, gaya normalnya bisa kita hitung dengan keseimbangan pada sumbu bidang miring ini. Anggaplah ini sumbu Y. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Jadi di sumbu Y dia nggak lompat-lompat. Jadi terjadi keseimbangan antara N dan ini. Ya, dan Anda kalau sudah mahir, itu Anda sudah tahu kemarin kan? Ya. Anda sudah tahu kemarin bahwa kalau yang ini sin, ya, kalau yang ini sin, maka yang ini pasti cos. Ya, gitu aja kalau sudah otomatis. Oke, jadi dari sini Anda lihat ini seimbang, ya, jadi cepat aja, maka gaya normal adalah mg cos alpha. Ya, kalau bidang miring. Kalau bidangnya datar kan N sama dengan mg. Kalau tidak ada gaya luar ya. Ini kan nggak ada gaya luar. Nggak ada gaya tarik atau gaya dorong. Jadi ini akan sama dengan mu K kali N. Mg cos alpha. Ya, tinggal Anda substitusi ke sini kan. Nah, sama, tinggal dihitung. Makanya disebut energi yang hilang karena min. Jadi ini kalau Anda hitung, masukkan mu K-nya berapa? 0,2. Masanya 2,5. Gravitasi 9,8. Ya.
Cos alfa dicari dari tangen. Seperti kemarin kan, ini diginikan kan. Ya, taruh alfa di sini. Tangen 3/4. Tangen itu sisi di depan sudut sini. Jadi ini 3 per sisi di dekat sudut 4. Jadi ini 5. Ya. Jadi cos alfa dari sini dapat cos alfa sisi di dekat sudut 4 dibagi sisi miring. Jadi ini dikali 4/5. Nah, kalau boleh pakai kalkulator, nggak usah pusing-pusing, pencet aja kalkulatornya, kan boleh pakai kalkulator. 0,2 daripada kita hitung suka salah hitung, kali 2,5 kali 9,8 kali 0,8. Nah, jawaban Anda adalah 3,92 ya. Kalau kita jawab sampai di 2 desimal, 3,92. Nah, Anda lihat di situ, kalau di situ hanya satu angka penting, maka yang Anda substitusi adalah, ini kan dikali masukkan sini lagi kan, bukan FK, tapi kan kali 1. Jadi sama aja dengan min FK ya. Jadi 3,9. Ya. Disubstitusi ke sana. Ya, jadi perhatikan gaya geseknya. Jadi usaha energi yang hilang akibat gaya non konservatif. Gaya non konservatif di sini hanya gaya gesek. Ya, jadi Anda perhatikan gaya gesek ini ke atas sini. Nah, jadi maksudnya sebetulnya pertanyaan ini sama aja dengan usaha oleh gaya gesek. Ya, nah usaha oleh gaya gesek itu selalu min FK kali panjang lintasan. Nah, panjang lintasannya kan diketahui 1 meter. Berarti tinggal cari gaya gesek kinetik kan. Nah, gaya gesek kinetik rumusnya mu K kali N. Nah, gaya normal di bidang miring. Ini bidang miringnya. Gaya normal di sini. Jadi, sama dengan komponen mg cos alfa. Ya. Soal terakhir itu adalah keseimbangan benda tegar ya. Saya masukkan dinamika partikel part 3 karena hanya satu soal ini aja. Ya. Jadi ada 15 soal yang kita bahas dari Perpernas itu. Jadi semuanya sudah 15 soal nanti ya. Kemarin sudah 8 soal, hari ini 7 soal. Ini soal yang keempat, jadi soal ke-12. Soal yang akan diujikan ke Anda ada 40 soal. Jadi masih banyak Anda harus latihannya. Keseimbangan benda tegar. Ini Anda anggap aja sebagai model, sehingga Anda sudah tahu kira-kira soalnya akan seperti apa nanti. Tidak seperti yang 2020 lagi. Esai itu. Ini hanya mengisi, jadi Anda hanya punya waktu sekitar 4 menit lah, 4 menit lebih dikit. Oke, sekarang kita teruskan soalnya. Seorang pemilik toko akan memasang papan iklan yang bermassa 5 kilo. Nih, papan iklan ada di sini ya. Ini. Berarti ini beratnya ke bawah kan? Ya, jadi kita pakai ya tinta ini. Ya, ini akan ada ke bawah sini. Nah, massa kali gravitasi. Ya. Gitu ya. 5, gravitasinya 9,8. Ya. Gini. Ya, kalau pakai kalkulator ini akan ketemu 49 Newton itu. Di depan tokonya dengan menggantungnya di ujung suatu batang. Ini ada batang. Makanya digantung di ujung kan. Yang panjangnya 100. Jadi L ini 100 cm. Tentu kita nanti akan pakai sistem internasional. 1 meter. Ya. Dan masanya dapat diabaikan. Jadi massa batang ini diabaikan. Biasanya kan kita menggambar begini nih. Nah, ini adalah di titik tengahnya kan. Kita gambar biasanya massa batang, tapi ini diabaikan. Dianggap nggak ada. Dan diengselkan di titik O. Nah, ini diengselkan di titik O. Di sini diengsel. Berarti ini sebagai poros. Ya, ini sebagai poros putar, poros rotasi. Batang tersebut ditahan pada posisi horizontal oleh seutas tali. Ini tali. Yang terpasang di titik tengah batang. Tali itu maksudnya ada tegangan. Jadi batang ini akan ditarik oleh tali. Nah, ini ada tegangan di sini. Kan gitu. Dan ujung tali yang lain terpasang pada dinding vertikal ini. Pada jarak H cm dari titik O. Nah, ini H. Nggak ada masalah soal sentimeter nanti. Kita ngitungnya meter. Ya, nanti jawabannya baru sentimeter. Diketahui tali akan putus jika tegangannya melebihi T maksimum 3 mg. Jadi tali ini akan putus kalau tegangan tali ini lebih besar dari 3 mg. Ya, jadi kita anggap aja T maksimumnya itu 3 mg. Nah, jadi kita pasang di situ T-nya 3 mg. Itu maksimum. Dengan ya. Berapa nilai minimum H dalam sentimeter? Perhatikan sentimeter ya. Jadi yang ditanya itu H.
dalam sentimeter. Oke, nanti aja, gampang. Nah, ini benda tegar, ini poros. Jadi selalu kita selesaikan dengan sigma torsi kan. Sigma torsi dulu terhadap poros ya. Poros O aja. Kenapa porosnya kita pilih sebagai sigma torsi yang nilainya 0? Karena kalau Anda gambar gaya-gayanya, ini sudah digambar ya, Mg di sini. Di sini tidak perlu digambar, di sini tegangan tali digambar. Nah, di sini belum kita gambar. Tapi kan kita nggak tahu gaya-gaya di poros ini. Yang jelas pasti ada gaya horizontal dan gaya vertikal. Itu betul ya. Di sini akan ada pasti gaya horizontal dari poros dan ada gaya vertikal sembarang aja. Ya, kalau nanti ketemu negatif, kalau perlu dihitung kan arahnya nggak ada masalah. Kan kita nggak tahu ini. Daripada kita libatkan dia, lebih baik porosnya di O. Jadi kalau porosnya O di sini, maka V dan F, V dan H, gaya pada engsel tidak menghasilkan torsi. Ya, tidak menghasilkan torsi. Nah, sehingga yang menghasilkan torsi hanya Mg dan tegangan tali. Tapi tegangan tali miring. Kita uraikan lagi. Ya kan? Kita uraikan lagi ya. Oke, betul. Kita uraikan lagi. Anggaplah sudutnya ini sudut, ya nggak usah dianggap dulu, nggak diketahui. Anggap aja ini TX kan, kalau kita uraikan TX, ini kalau kita uraikan TY. Ah, begini. Oke, kalau Anda lihat TX ini melalui poros O. TX ini kalau kita teruskan melalui poros O, berarti TX juga tidak menghasilkan torsi. Ya, karena garis gayanya menuju O. Jadi yang menghasilkan torsi hanya TY. Nah, sudah, jadi hanya ada dua, Mg dan TY. Ya, ambillah, ada yang senang searah jarum jam positif, nggak ada masalah, saya ikuti. Tapi kalau saya biasanya berlawanan jarum jam. Ya, kalau tidak ada keterangan, ya berlawanan jarum jam. Jadi berlawanan jarum jam ini plus. Kalau Anda lihat nanti kan TY ini diputar ke poros kan begini. Nah, lengan momennya ini kan, dari O ditarik, taruhlah ini P. Nah, jadi TY itu min ya. Saya di sini min. Plus. Plus TY kali poros. Dari poros tarik tegak lurus ya. Dari poros tarik tegak lurus gaya. OP. Tentu yang ini akan min. Ya, kalau Anda lihat ini min kan. Ujung ini diputar terhadap O. Nah, kan gini. Nah, begini kan. Nah, min. Min Mg ya. Mg 49 udah langsung. Kali poros, lengan. Lengan itu kan dari poros tarik tegak lurus. Dari poros tarik tegak lurus. Jadi sama dengan ini. 1. Jadi lengan momennya oke, kalau kita kasih nama OA. OA lah. Biar tahu ya. Sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan di sini TY OP. Nah, OP ini separuh kan? Karena ini titik tengah kan? Ini separuh. Ya, 0,5 meter. Jadi ini kali 0,5. Ini pindahkan ke sana. 49 OA 1. Jadi dari sini ketemu TY sama dengan 49 per 0,5. 98 ya. Nah, kalau Anda ragu-ragu, pakailah kalkulator Anda. Ini kita pakai angka ya. Sebetulnya nggak usah pakai angka. Tapi karena kalkulator, mendingan kita langsung masukkan aja daripada pusingnya nggak. T-nya dapat. Nah sekarang yang ditanya apa? H. H yang ditanya. Ya, di sini ada dua segitiga. Satu segitiga gaya. Jadi kalau saya keluarkan ya. Di sini ada dua segitiga. Satu segitiga gaya. Nah, ini T. Ya, ini TX. Ini TY kan. Kemudian satu lagi segitiga ini yang ditanya nih, yang besar nih, H. Ini H. Nah, ini yang ditanya. Jadi yang diketahui apa? TY, TY diketahui. T diketahui juga. T ini diketahui kan 3 mg. Yang ini diketahui 3 mg. Sebetulnya TY tadi berapa mg? TY 98 kan? 98. Ya, tidak apa-apa diketahui ya. Ya kalau kita main angka lah. T-nya diketahui kan? 3 mg. Ya kalikan aja. 3 kali M-nya berapa? 5 ya. 3 kali 5
kali 9,8. Jadi kalau kita lihat ini 3 kali 49 ya. Nah, 3 kali 49. Tahu TY. T ini tahu ya. Ini tahu, ini T. Tahu. Nah, kalau kita lihat apa ini? Kalau kita anggap ini theta. Sinus ya. Sinus. TY per T. Jadi sinus theta itu TY per T. Ya. Sementara di sini yang diketahui apa? Ini. OP. OP berapa ini? Setengah kan? Ini diketahui ini. Ini kan P ini. Ini O. Ini setengah. Oke. Jadi nggak apa-apa. Kalau nanti tahu sinus kan bisa tahu tangan. TY-nya berapa? TY 98. T-nya 3 kali 49. Nah, kalau Anda lihat kan ini dengan ini 2. Jadi sinus theta itu 2 per 3. Tapi kalau menghitung H, yang kita perlukan tangen. Coba, kalau Anda percaya tangen ya. Tangen theta. Kenapa? Karena yang kita perlu itu kan yang di depan ini. Yang segitiga besar ini. H. Sisi depan sudut. Per sisi di dekat sudut yang ini. 0,5. Nah, jadi yang kita perlukan tangen. Tapi kan kalau sin tahu, tangen tahu. Ya, ya seperti tadi. Kita buat segitiga aja sembarang. Theta taruh sini. Sin theta 2 per 3. Itu artinya di sebelah sini 2. Hipotenusnya 3. Nah, ini dihitung dengan Pitagoras. Akar 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. Akar 5. Nah, sehingga tangen theta bisa kita dapatkan. Tangen theta adalah sisi di depan sudut 2 per sisi di dekat sudut. Yang barusan kita hitung itu. Akar 5. Nah, jadi ini sama dengan akar 5. 2 per akar 5. 2 per akar 5. Begini. Nah, dari sini kita bisa hitung H kan. Tinggal kali silang. Ya. Jadi H-nya sama dengan 0,5 kali 2. 1. 1 per akar 5. Tapi ini kan meter. Dia mintanya sentimeter. 1 per akar 5 kali 100 cm. Gitu. Ya. Tapi kalau pakai kalkulator nggak ada masalah ini kan. Tinggal dipencet aja. Kalkulator boleh katanya kan. Kan ini jawabannya angka. Harus angka kan. 100 dibagi akar 5. Ya. Hasilnya 44,72 cm. Nah, biasanya di kotak itu kita masukkan 1 desimal kan. Lihat aturannya nanti ya. Nah, kalau 1 desimal jadi begini. Sini pasti ada sentimeter kan. 44,7. Kalau kita kan biasanya pakai jawaban matematik ini. Kita kalikan akar 5. 100 dibagi 5, 20. 20 akar 5 kan. Ini jawaban matematik. Ya, itu jawaban matematik itu. Oke, jadi di sini dimasukkannya 44,7. Ya, harus pakai koma ya. Katanya. Jadi dibaca nanti di petunjuk itu. Ya. Jadi dinamika selesai dengan 3 part. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran kami. Silakan bekerja keras dalam waktu yang sisa ini. Dan saya yakin Anda pasti sukses. Saya Martin Kaninan.